Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan ya, channel tempat kita berbagi informasi P3K Guru, informasi Dapodik, informasi tunjangan, serta kedepannya kami akan membahas banyak sekali tips dan triks komputer termasuk Office dan PowerPoint. Jadi bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan saja tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya. Di sini kita akan menyampaikan informasi yang sangat penting dan tentunya banyak ditunggu-tunggu oleh guru honorer, yaitu metode resmi Bapak Ibu ya, metode resmi untuk penempatan pelamar prioritas 1, 2, 3 dan tentunya pelamar umum untuk mengisi formasi dan lolos menjadi ASN P3K 2022. Wow, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu tolong silakan simak video ini sampai selesai. Nah, di sini kita bisa cek bersama Bapak Ibu ya, bahwasanya baru-baru saja ada live streaming ya. Nah, di sini kami sudah dapatkan filenya live streaming ya. Live streaming di Kemenpan RB seperti itu ya. Nah, di sini untuk hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2021 di sini sudah sangat jelas ya, bahwasanya ada sekitar 193.954 guru lulus namun tidak dapat formasi seperti itu ya. Jadi ada sekitar seperti itu ya. Nah, namun di sini kita akan lebih ke inti informasi kita pada hari ini. Di sini juga dikatakan Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk total formasi yang sudah diajukan Pemda itu baru 300 ya, 343.631. Sedangkan total kebutuhan formasi secara nasional itu 970.410. Ini sangat tidak seimbang Bapak Ibu ya, dan tentunya kalau posisinya ini bertahan, tidak ada peningkatan untuk total formasi yang diajukan Pemda, itu sangat riskan ya, sangat riskan P3K selesai sebelum 3 mekanisme selesai. Mekanisme 1, 2, dan 3, karena mekanisme 1, 2, dan 3 itu bisa terlaksana apabila kuota formasi masih tersedia. Kan seperti itu logikanya Bapak Ibu ya, seperti itu logikanya. Nah, jadi kita doakan saja mudah-mudahan ini berubah ya. Artinya minimal mendekati kuota yang disiapkan pemerintah secara nasional di tahun 2022 ini, termasuk guru agama Bapak Ibu ya. Seperti itu. Itu yang harus kita pahami. Nah, di sini juga dikatakan ya, bahwasanya ada diagram Bapak Ibu ya, ada diagram. Di sini katakan 303 atau sekitar 60% Pemda tidak memiliki formasi yang cukup menampung guru lulus passing grade, meskipun sisa formasi 2021 ditambah dengan usulan formasi 2022. Nah, di sini ada tabel sangat aman, kemudian aman, tidak aman, sangat tidak aman. Nah, sangat aman, sisa formasi jauh lebih besar dibandingkan guru yang lulus passing grade, itu sangat aman. Kemudian posisi aman, sisa formasi sedikit lebih besar dibandingkan dengan guru yang sudah lolos passing grade. Kemudian tidak aman Bapak Ibu ya, apabila sisa formasi sedikit lebih kecil dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade, dan sangat tidak aman apabila sisa formasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan guru yang sudah lolos passing grade. Jadi intinya adalah apabila formasi jauh lebih besar daripada guru yang sudah lolos passing grade, itu sangat aman Bapak Ibu ya. Hampir jadi ASN, sisa diberikan NIP saja. Seperti itu ya harusnya, kalau posisinya seperti ini yang pertama. Nah, yang paling berbahaya itu, ini yang kita takutkan terjadi, ini yang dua, tidak aman dengan aman, dalam artian formasi lebih sedikit atau formasi lebih kecil ketimbang guru yang sudah lolos passing grade atau pelamar yang melamar P3K, jauh lebih besar. Ini yang tidak aman. Nah, kalau berimbang aman, tapi kalau formasi yang lebih besar maka itu sangat aman. Nah, seperti itu ya. Jadi apa ya Bapak Ibu, sudah sangat jelas apa yang kami sampaikan ya. Kemudian di sini untuk mekanisme penempatannya untuk guru lolos passing grade tahun 2021, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan untuk mekanisme atau metode ya. Metode penempatan secara resmi. Nah, di sini untuk 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali.
Kemudian kedua, individu ditempatkan tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori. Jadi yang pertama mendapatkan penempatan THK 2 dulu, baru honorer negeri, baru lulusan PPG, baru honorer swasta. Nah, seperti itu. Jadi ada bukan peringkingan ya, pengurutan prioritas untuk penempatan. Seperti itu ya. Nah, untuk penempat masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Seperti itu ya. Nah, jadi intinya yang didahulukan dulu adalah THK 2, kemudian honorer negeri, lulusan PPG, dan honorer swasta. Ini pengurutan bukan perengkingan. Nah, di sini ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah sangat jelas ya terkait metode resminya. Namun kita akan coba sebentar review langsung ya. Review langsung. Nah, sedangkan untuk pelamar umum ini ada dua aturannya. Seleksi tes dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah seleksi kesesuaian verifikasi. Nah, jadi penentu pelamar umum bisa ikut tes juga adalah apabila masih ada ketersediaan formasi setelah prioritas 2 dan 3 menjalani seleksi kesesuaian atau verifikasi. Jadi untuk pelamar umum menunggu saja, berdoa saja supaya mudah-mudahan istilahnya masih banyak kuota formasi yang tersedia. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya ya masih tersedia kuota formasi, itu intinya. Nah, di sini kita bisa cek Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa cek langsung aturan-aturannya. Ini adalah metodenya Bapak Ibu ya. Metode berdasarkan aturan resmi. Nah, misalkan ini sekolah A, ini sekolah B, ini sekolah C. Ada 3 sekolah. Kita bahas satu-satu. Sekolah A itu kuota P3K gurunya 1, sedangkan guru pelamarnya ada 2 Bapak Ibu ya. Pak Mariadi ini adalah prioritas 1 THK 2. Pak Basrudin ini adalah prioritas 1 juga, tetapi guru negeri yang terdata di Dapodik, bukan K2. Nah, jika posisi yang seperti ini, kita kembali lagi di aturan bahwasanya ada urutan penempatan untuk prioritas. Jadi yang sangat diprioritaskan pertama adalah THK 2. Jadi otomatis THK 2 inilah yang akan mengisi kuota di sini. Seperti itu ya. Sedangkan Pak Basrudin ini yang merupakan prioritas 1 juga, karena kota di sekolah induknya sudah tidak ada lagi, maka nantinya akan melamar di sekolah yang lain dalam satu daerah yang masih tersedia kuota formasi. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk kuota sekolah B, kuotanya itu 2 Bapak Ibu ya. Sedangkan guru induk yang melamar ada 2 juga, yaitu Pak Rahul ini prioritas 1 THK 2, sedangkan Pak Amirkan ini juga prioritas 2 THK 2. Sama-sama apa namanya Bapak Ibu, sama-sama THK 2 ini, 2 orang ini. Tetapi sebenarnya yang lebih prioritas ini yang P1 karena dia lolos passing grade, sedangkan ini tidak lolos passing grade. Namun karena kuotanya berimbang ada 2, sedangkan pelamarnya juga 2, maka keduanya ini akan mengisi formasi untuk menjadi ASN di sekolah B. Ini ilustrasi sederhananya Bapak Ibu ya. Jadi harus dimengerti lah Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke sekolah C Bapak Ibu ya. Sekolah C ini ternyata kuotanya membludak 5 Bapak Ibu ya. Nah 5, jadi banyak pelamar yang melamar di situ, termasuk Pak Rahul ini adalah prioritas guru sekolah negeri ya, dia prioritas 1. Kemudian Pak Salman Khan ini adalah prioritas 2 THK 2, berarti tidak lolos passing grade tetapi THK 2. Kemudian Ibu Fuji ini adalah prioritas 3 guru honorer negeri yang tidak lolos passing grade tetapi masa kerjanya 3 tahun ke atas dan terdata di Dapodik. Sedangkan Pak Torik ini adalah pelamar umum Bapak Ibu ya. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ternyata pelamar cuma 4. Mulai dari prioritas 1, 2, 3 dan pelamar umum. Sedangkan kuota ada 5. Berarti kuota lebih besar daripada kuota formasi lebih besar daripada pelamar. Cuma 4. Maka secara otomatis ketiga pelamar prioritas ini langsung mengisi formasi yang ada di sekolah C setelah lolos verifikasi data. Sedangkan masih ada berapa ya? Masih ada 2 kuota ya, masih ada 2 kuota. Nah, jadi secara otomatis Pak Torik ini
karena dia pelamar umum dan masih ada kuota yang bisa diperebutkan, makanya dia akan mengikuti seleksi menggunakan CAT atau sistem cat. Seperti itu ya. Sedangkan Pak Basrudin tadi di sini yang sempat tidak ada lagi formasinya karena diisi Pak Meriadi, bisa juga melamar di sini Bapak Ibu ya, bisa melamar di sekolah C karena masih ada 2 slot tersisa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini apa namanya Bapak Ibu ya. Namun masih ada ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sudah tidak ada. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Saya kira sudah jelas, sudah sangat jelas. Tapi bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan komen saja di kolom komentar, sehingga kami bisa filter untuk kami jawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.